Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Isnardi. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam belajar ini dan hasilnya nanti menjadi berkah. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan ini kita akan membahas kode igniter 4. Kode igniter 4 yang struktur folder jauh berbeda dengan versi sebelumnya. Tentu saja bagi yang sudah memahami kode igniter 3 dan 2 tentu ada sedikit perubahan-perubahan. Bagi kita yang baru, mari kita mulai saja. Apa keunggulan-keunggulan kode igniter 4 ini? Di akhir pembelajaran ini kita diharapkan paham konsep dasar-dasar kode igniter. Kemudian nanti di akhirnya kita diharapkan bisa membuat sebuah aplikasi yang mana pada proyek ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi sistem informasi rumah sakit. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya dalam beberapa pertemuan ke depan. Sebelum kita mulai, kita akan mempersiapkan beberapa software yang kita butuhkan. Yang pertama, kita akan menggunakan sebuah web server SAM. Pastikan Anda sudah mendownloadnya. Bagi yang belum, bisa di-download di sini di apachefriend.org. Anda bisa download, sesuaikan dengan komputer Anda, apakah Anda pakai Linux atau Windows. Anda bisa download di sini. Oke, untuk Windows bisa download di sini. Nah, apa kebutuhan dari kode igniter? Nah, sebenarnya Anda cukup menginstal SAM ini sebenarnya sudah ada, karena kalau kita lihat di sini kebutuhannya bisa kita baca di manualnya. Kalau kita baca di manual, kalau kita lihat di SAM tadi, kalau kita download sekarang dia versi PHP-nya sudah versi 7.2.3 ya. Nah, sedangkan kata manual kalau kita tanya server requirement-nya apa saja yang dibutuhkan, ya salah satunya adalah versi PHP-nya harus versi 7.2 atau yang udah lebih tinggi gitu ya. Kemudian nanti menggunakan, kalau kita udah terhubung ke database, kalau kita menggunakan MySQL maka tidaknya versi 5.1. Juga kita bisa menggunakan Postgre, SQLite dan sebagainya. Maka sekarang tentu saja ya kita harus mengikuti server requirement ini. Kalau kita download, kalau sudah di komputer Anda sudah terinstall SAM, pastikan versinya jangan sampai di bawah versi 7.2. Lebih boleh ya. Maka di komputer saya kebetulan sudah terinstall SAM, maka saya tidak perlu download lagi. Bagi yang belum, silahkan download dulu di sini dan langsung diinstal. Kemudian nanti kita juga akan menggunakan editor. Kebetulan saya menggunakan Visual Studio Code. Anda boleh juga menggunakan ini atau boleh menggunakan editor yang lain. Kemudian sebenarnya cukup itu saja, kita sudah bisa bekerja membuat aplikasi ini. Tapi karena kemajuan teknologi, alangkah baiknya seorang programmer itu juga nanti terbiasa menggunakan Git Bash. Karena dengan Git Bash nanti kita bisa mengerjakan project bersama-sama. Karena masing-masing kita mungkin beda keahlian, ya bisa mengerjakan project sesuai bidangnya, atau mungkin ada project yang sekejar jam tayang nanti dia bagi-bagi. Nah, itu sudah sebaiknya menggunakan Git, sudah terbiasa. Kemudian juga nanti diharapkan juga sudah bisa menggunakan Composer. Kalau Git tadi bisa di-download di sini, gitscm.com. Kemudian diharapkan kita juga sudah terbiasa menggunakan Composer.
Composer ini adalah sebuah dependency manager for PHP ya, untuk PHP. Dengan menggunakan Composer tentu saja banyak keuntungan-keuntungan yang akan kita dapat sebagai programmer nanti ke depannya. Kalau kita lihat di Google, apa sih? Kita coba keunggulan menggunakan Composer, apa aja keunggulannya? Salah satu yang membuat kita ngoding PHP itu lebih terstruktur dengan konsep MVC, ya. Tidak perlu menginclude semua file PHP dan sebagainya, ya. Jadi banyak keuntungan-keuntungan yang tentu saja bisa masing-masing kita dalami, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kita coba dulu download Codeinator. Nah, jadi silakan buka codeinator.com. Download ya, pertama kali Anda bisa download di sini, download. Kebetulan saya tadi sudah download ya, file kecil sebenarnya bisa download ya. Saya sudah uji coba yang kelima, terus sebentar selesai terdownload. Ya. Kalau sudah di-download, bagaimana cara menggunakannya? Nah, cara menggunakannya kita ekstrak yang sudah kita download tadi. Ya, kita download. Sudah kita download tadi, kita ekstrak ya. Oke, kita ekstrak. Karena kita menggunakan SAM, maka kita ekstrak ya kc SAM htdoc. Ya, jadi kita ekstrak ke sana, kita oke kan. Oke, selesai. Kita lihat dia ada di SAM htdoc, ini di C tadi, SAM htdoc. Oke, tadi ini framework ya, framework 4.04 ya. Kita lihat isinya ini. Nah, biasanya sebelum membuat project, nah ini kita ganti dulu namanya. Ini kita rename saja. Kalau kita mau membuat project umpamanya SimRS, ini ganti aja dengan SimRS. Nah, SimRS. Ya sesuai projectnya. Kalau membuat hotel ya hotel, sekolah dan sebagainya. Maka karena ini untuk latihan, saya coba kasih nama latihan 1 saja. Latihan 1. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Terlebih dulu kita jalankan SAM terlebih dulu, SAM. Kita start Apache-nya. Kalau nanti sudah terkonek ke database, tentu saja MySQL-nya juga harus kita start. Nah, untuk pertama ini belum butuh ya. Kita tutup saja. Kemudian kita coba buka browser. Ya. Kita coba umpamanya di sini kita jalankan. Cara menjalankannya localhost garis miring. Tadi apa nama projectnya? Umpamanya tadi latihan 1. Kita lihat seperti ini, kemudian klik di folder public. Maka kalau muncul tampilan seperti ini, welcome to Codeinator 4.04, maka itu menunjukkan kita sudah berhasil menginstal Codeinator di komputer kita. Ini tinggal kita gunakan saja lagi. Bagaimana cara menggunakannya? Kita tinggal modifikasi. Ya, simpel ya. Mudah-mudahan sampai di sini tidak ada kendala. Oke, ini tadi kita menggunakan SAM. Nah, sekarang kita coba menggunakan Composer ya. Jadi apa bedanya menggunakan Composer dengan SAM? Kalau SAM tadi kita harus letakkan di folder SAM htdoc. Tapi kalau kita menggunakan WAM nanti di WAM ww. Beda kalau kita menggunakan Composer. Kalau Anda gunakan Composer, Anda bebas mau diletakkan di mana filenya. Umpamanya Anda mau letakkan di D, ya silakan. Anda mau letakkan di desktop, ya silakan.
Anda bebas-bebas saja. Maka gimana cara menggunakannya? Umpamanya kita akan coba letakkan umpamanya nanti kita coba di desktop umpamanya. Ya, di desktop. Maka kita klik kanan. Nah, kalau Anda sudah menginstal Git, maka kita bisa gunakan Git di sini. Ya, saya menggunakan Git. Ya, klik aja sini, Git bash here. Oke, ini tampilan Gitnya. Anda bisa bertanya di sini, umpamanya versi PHP yang digunakan berapa, PHP min-v. Maka di sini keluar PHP 74 ya. Kalau Anda mau tanya juga Composer yang sudah kita install itu menggunakan versi berapa, berarti Composer ya min-v. Nah, ini sudah tandanya komposernya sudah terinstall ya. Oke, baik. Kalau ini sudah bisa digunakan ya, berarti ini kalau sudah tampil berarti sudah bisa digunakan. Tapi kalau ini belum muncul berarti Anda install komposernya belum berhasil. Oke, tinggal Anda install lagi, kembali ke yang tadi ya. Anda download komposernya di sini, kemudian Anda install saja. Ya, menginstal manual ya, biasa seperti menginstal software lainnya. Oke, sekarang kalau sudah berhasil, kita coba, kita tanya ke coordinator, gimana sih caranya kalau kita mau installnya pakai Composer. Maka Anda bisa tanya di sini. Ya, kita baca aja manual, ini ada installation. Kita bisa tanya itu kalau kita pakai Composer gimana caranya. Maka ini ada Composer installation. Anda tinggal klik nih ya, dia kasih tahu, Anda baca saja ya. Anda bisa install kayak gini, tahu seperti ini. Kita coba, kita copy saja, kita kembali tadi ke Git tadi, kita coba aja di sini. Ini kita clear aja biar bersih dari ya. Kita pastikan saja yang sudah kita copy tadi ya. Tadi ini ya, kita copy, paste ya. Apa nama project kita? Ingat ini kita letakkan di mana tadi? Di desktop, ada di atasnya. Nah, kita beri nama projectnya latihan 1 ya. Ingat ya, ini berbeda letaknya. Kalau tadi kita letakkan di samhtdoc, maka kalau ini kita simpan di desktop. Oke, kita enter saja. Maka ini sekarang sedang terjadi instalasi menggunakan Composer. Sekarang sedang install ya. Kita tunggu berapa saat. Itu saja untuk pertama kali ini kita butuh koneksi internet. Tapi kalau udah kita download nanti softwarenya, nah internetnya kita butuhkan kapan-kapan saja. Kapan ada yang perlu kita tambah, kita update, itu saja. Oke. Sekarang kita udah berhasil installnya. Kita coba gunakan, cara menggunakannya. Kita sekarang ya biar jelas kita clear aja. Kita sekarang berada di folder desktop. Maka sekarang kita harus masuk ke folder latihan yang kita download tadi namanya latihan 1 tadi, CD latihan 1. Nah, lihat perubahannya di sini sudah berubah. Oke, sekarang kita coba jalankan. Cara menjalankannya, makanan ini dia dependensi tadi, dia punya server sendiri. Jadi untuk sementara sum tadi yang ini, nah ini tidak kita butuhkan lagi. Ini kita stop aja, nanti nggak masalah. Kita stop umpamanya, kita coba ya, kita coba jalankan. Cara menjalankannya php spark serve. Oke, nah enter. Ini servernya sudah jalan.
Maka kalau save file-nya sudah jalan, ini jangan ditutup. Nah, ini kita biarkan aja. Kita nanti kita coba jalankan. Nah, kalau tadi menjalankannya, tadi kita localhost nama projectnya tadi. Maka sekarang kalau kita menggunakan Composer, cara menjalankannya localhost titik 2 80 ya, itu saja. Enter. Ya, menghasilkan hasil yang sama dengan yang tadi. Ini tadi kalau pakai ya. Ini sekarang tidak jalan lagi karena Apache-nya sudah kita matikan tadi. Maka dia nggak jalan lagi. Tapi ini ya, ini sudah tidak jalan lagi. Nah, ini yang jalan sekarang. Oke. Oke, jadi ini kira-kira itulah perbedaan menggunakan Composer dengan cara manual seperti biasa. Keduanya bisa kita gunakan, terserah mau menggunakan apa. Sekarang mari kita lihat perbedaan struktur folder CI3 dibanding CI4 yang ada ini. Kita lihat di latihan 1 di struktur foldernya. Kalau kita lihat ukurannya, berapa besar ukuran filenya yang terpakai, ini ya, inilah sekitar 4,4 mega gitu ya. Oke. Kita lihat struktur foldernya. Struktur folder, inilah struktur folder CI4. Ada folder app, ada public ya. Kita lihat yang pertama ini folder apps app ini. Nah, ini adalah folder tempat kita menyimpan semua pekerjaan kita, ini akan kita simpan di folder ini nanti. Semua pekerjaan kita akan tersimpan di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan folder berikutnya ya. Nanti sebelum kita lanjutkan, nanti ada controller, ada model, ada view gitu ya. Konsep MVC itu di sini model ya, model, view, V controller. Jadi di sini nanti semua pekerjaan kita akan kita tersimpan di sini. Oke, berikutnya folder yang ada itu adalah folder public ya. Folder public ini gunanya nanti untuk menyimpan semua aset-aset kita yang akan bisa dimodifikasi. Apa contohnya aset ya, seperti template nanti kita ambil, kita download, kita letakkan di sini. File gambar ya, dan semua file-file pendukung nanti akan kita simpan di sini di folder public. Jadi mau dibedakan, folder apps ini guna untuk menyimpan file-file pekerjaan kita, sedangkan public ini untuk menyimpan gambar, template dan sebagainya. Kemudian yang terakhir nih yang perlu kita pahami, sana ya ada sebuah file yang bernama file env ya, file template untuk konfigurasi lingkungan pengembangan software. Nah, supaya bisa dipakai untuk konfigurasi aplikasi yang kita buat nanti, file env ini harus diganti dulu namanya menjadi .env. Jadi kalau kita ganti ini bisa di rename ya. Kita rename di sini .env, atau nanti kita boleh buka dari Visual Studio aja. Ini kita open aja, open folder namanya tadi latihan 1 yang ada di desktop ya. Ya, tadi ada file apps di sini. Kemudian nanti ada, jadi kita rubah saja file env-nya di sini, kita rubah aja rename menjadi .env. Kita kasih titik. Kalau kita lihat sebelumnya waktu kita jalankan tadi, di sini ada production ya, environment atau production. Sekarang kita jadi ganti ya, production ini kita ganti dengan development ya.
di sini. Kita hapus tanda pagarnya, productsernya kita ganti dengan development. Ya. Kita simpan, kemudian kita jalankan lagi. Refresh. Ya, ini sudah berubah. Ya, ini sudah jadi development. Ya, nah ini tentu saja kita siap untuk membuat sebuah project baru. Semoga sampai di sini bisa dipahami dan lancar-lancar saja. Nah, kalau ada yang kesulitan error, silakan di komen aja di kolom komen di bawah ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa video berikutnya.